Puji Bapak Yahweh, suara saya agak ini ya, tapi oleh kemurahan Tuhan lah ya. Kita akan baca satu ayat aja. Yohanes 15 ayat ke-16. Yohanes 15 ayat ke-16. Kita baca satu ayat ini bersama-sama. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai yang tertulis ya. Yohanes 15 ayat 16 kita baca bersama. 3, 4. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu, supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, saya percaya kita cukup sering mendengar ayat firman ini. Dan kita sangat percaya ya, yang sering kali disingkapkan di tempat ini bahwa Tuhan kita itu adalah sutradara yang agung. Jadi sebelum ada dunia, Dia sudah ciptakan semua. Ya. Jadi sebelum ada dunia, Dia juga telah memilih kita. Walaupun secara akal manusia, apa betul begitu? Ya, suara saya bisa ketangkap ya. Ya, kita melihat ya. Untuk lebih jelas kita lihat di dalam ayat ini seringkali kita dilontarkan. Efesus pasal 1 ayat ke-4. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Kalau saudara perhatikan ayat ini sungguh-sungguh, artinya Tuhan sudah tahu, ya karena memang Dia sutradaranya, bahwa Adam dan Hawa itu akan jatuh dalam dosa. Bisa tanggap? Dia sudah tahu kalau Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita mendapatkan ya pembukaan rahasia firman. Paling sedikit ya, itu buat menambah pengetahuan kita akan kebenaran yang benar. Ya. Jadi bukan hanya asal comot, tapi benar-benar mengenal, memiliki pengetahuan pengarahan Tuhan yang benar. Ya, kita sudah belajar dari atau sedang belajar dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, dan kita kemarin sampai di dalam kitab Keluaran 18 dan akan terus maju ya. Kenapa? Ya Tuhan menggerakkan saya sebagai pelayan Tuhan. Karena untuk menggenapkan apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10. Bahwa segala sesuatu yang tertulis itu berguna sebagai pengajaran bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Ya. Jadi segala sesuatu yang tertulis artinya dari kitab Kejadian sampai ke dalam kitab Wahyu itu bukan asal tulis, tetapi sebagai suatu pengajaran. Kita baca kembali ya, 1 Korintus 10 ayat ke-11. Semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa
akhir zaman telah tiba. Ya, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan begitu banyak rahasia-rahasia kebenaran yang Tuhan singkapkan. Ya, tetapi saya harus terus-menerus ingatkan saudara kita semua, walaupun kita menerima banyak rahasia pembukaan firman, itu sebagai kelengkapan supaya kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Tuhan. Ya, itu tidak akan membawa kita pasti masuk surga, bukan. Saya tahu maksud saya. Kita mengetahui dari Kejadian 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal ke-22 ayat 21. Tuhan buka semua, ya, supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Sehingga kita juga memiliki landasan fondasi kehidupan, yaitu firman Tuhan. Yang adalah Yesus sendiri sebagai batu karang. Sehingga di tengah kehidupan yang semakin banyak berbagai macam pengajaran-pengajaran, ya, kalau kita tidak hati-hati, ya, sebagaimana tertulis dalam kitab Timotius, ya, pengetahuan yang palsu dianggap sebagai kebenaran. Ya, akibatnya apa? Membuat orang melenceng imannya. Bisa ditangkap. Nah, saudara dan saya, firman Tuhan jelas katakan, bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Sebelum dunia diciptakan dia sudah tahu. Sebelum saudara dan saya ada di dalam kandungan ibu kita masing-masing, dia sudah kenal karena dia sutradaranya. Ya. Dialah yang memainkan semuanya itu. Ini nanti harus jadi begini, jadi begini, jadi begini. Ya. Dan kita hanya mengikuti instruksi Tuhan melalui Roh Kudus dan melalui firman. Ya. Sehingga kita benar-benar berjalan sesuai dengan rencananya. Bukan berjalan dengan keinginan sendiri. Kita sudah belajar atau sedang belajar tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ya. Tuhan sudah menetapkan Moshe yang akan menjadi pemimpin. Ya. Walaupun si Amran dan si Yokebed orang tuanya nggak ngerti. Ya. Tetapi Tuhan sang sutradara, ya, dia sudah mengatur semua itu. Walaupun bangsa Israel tidak mengerti bahwa masa perbudakan mereka karena kesalahan leluhur mereka itu sudah genap. Tidak ada satu orang pun Israel yang mengerti bahwa perbudakannya sudah genap. Tetapi Tuhan itu setia sama firman-Nya. Sehingga setelah genap 400 tahun mereka jadi budak. Ya. Tuhan sudah menyiapkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Ya. Maka oleh kasih kemurahan Tuhan lahirlah seorang bayi yang bernama Moshe. Dari keturunan Lewi yang bapaknya adalah Amram dan ibunya Yokebed. Ya. Orang tuanya nggak ngerti. Hanya taunya bahwa pada waktu mereka melahirkan anak, si Moshe ini, ada satu peraturan dari Firaun. Semua anak laki-laki yang lahir dari orang Israel harus dimusnahkan. Ya. Tetapi kita melihat karena memang ini pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih Moshe, walaupun Amran nggak tahu, bapaknya, ibunya nggak tahu. Dan Tuhan memberikan keberanian bagi kedua orang tua Moshe untuk mempertahankan anak ini. Ya.
Sampai umur sekitar beberapa bulan, mungkin sekitar 3 bulan. Ya, karena anak ini makin besar ya semakin gak bisa diumpetin. Tetapi itulah cara Tuhan yang mereka sendiri gak ngerti. Tuhan sudah menggerakkan putri Firaun. Ketika Moshe ini dibuang ke sungai pada saat yang bersamaan. Itu bukan kebetulan ya. Tetapi Tuhan sudah men-set semua itu. Tuhan sudah mengatur semua itu. Nanti ketika Moshe dibuang dalam keranjang Musa. Keranjang Moshe itu. Akan datanglah putri Firaun. Ya. Dan saya percaya kita sudah belajar. Tuhan pasti menjamah putri Firaun. Sehingga belas kasihan sebagai seorang wanita. Terhadap bayi yang menangis-nangis. Walaupun dia tahu ini anak orang Israel. Dia tahu keputusan bapaknya anak Israel yang laki-laki harus dibunuh. Tetapi Tuhan mendorong dia, memberikan dia keberanian. Karena Tuhan sudah memilih Moshe yang akan menjadi pemimpin. Dan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Orang tuanya juga nggak mengerti ya, senang aja ya oke lah. Anakku dijadiin anak angkat si Firaun. Putri Firaun. Tetapi itulah cara Tuhan. Kalau anak yang sudah atau yang sedang dipersiapkan jadi pemimpin. Katakanlah tidak ada aturan bayi dibunuh. Artinya si Moshe hidup sama orang tuanya. Dia gak bakal bisa baca. Dia gak bisa punya kemampuan untuk manajemen. Dia tidak bisa punya kemampuan untuk memimpin. Tetapi itulah cara Tuhan. Yang membuat Moshe dididik oleh putri Firaun. Diajarin bagaimana cara. Untuk nantinya memimpin bangsa pilihan Tuhan. Ya. Dan setelah ganap 40 tahun kata firman Tuhan. Firman yang tadi kita baca, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Bapak Yahweh sudah menetapkan Moshe ini harus menjadi pemimpin. Setelah 40 tahun setelah matang dengan pengetahuan untuk menjadi seorang pemimpin. Cara Tuhan, ya, dia memanggil Moshe. Ya. Moshe tidak kenal Bapak Yahweh. Ya, semua bangsa Israel tidak mengenal Bapak Yahweh. Sehingga Bapak Yahweh memperkenalkan dirinya, akulah Yahweh Elohim leluhurmu. Nah, kita melihat di sini proses berjalan. Ya. Dengan cara Tuhan. Waktu yang ditetapkan untuk mendidik seorang, boleh dikatakan dalam tanda kutip, juru selamat bagi bangsa Israel. Ya, kalau saudara perhatikan cerita hidup daripada Moshe, itu mirip-mirip cerita hidup Yeshua. Ya, sama-sama kan nanti Yeshua juga dilahirkan mau dibunuh sama Herodes. Larinya kemana? Larinya ke Mesir. Ya, jadi Mesir itu seringkali dipakai Tuhan untuk juga menyelamatkan umat pilihan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Memang Tuhan yang memilih Moshe. Tetapi Tuhan pula yang harus mulai bertindak. Dia harus memanggil orang ini. Karena orang ini tidak kenal Yahweh. Tidak mengenal bahwa Yahweh itu Tuhan leluhurnya yang disembah. Oleh leluhurnya Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub. Dan kita melihat di sini cara Tuhan. Ya. Setelah dipanggil, ya. Pertama dipilih, kemudian dipanggil. Ya.
Setelah dipanggil, kita lihat di dalam Roma pasal ke-8 ayat ke-30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang telah ditetapkan sebelumnya, arti dipilih sebelumnya. Saya tangkap ya. Mereka itu juga setelah waktunya tiba dipanggil Tuhan. Ya. Setelah dipanggil, kemudian mereka itu dibenarkannya. Ya, setelah dibenarkan, dia dimuliakan. Lah itulah cara Tuhan dalam kehidupan termasuk saudara dan saya. Kita sebagai orang pilihan Tuhan yang tadinya nggak kenal itu siapa Yahweh, sama seperti Moshe nggak kenal kita. Ya, walaupun dulu ya waktu masih SD masih sering dengar nama YHWH, YHWH. Tetapi di gereja nggak pernah lagi disebut. Ya. Tetapi Tuhan punya cara. Sama seperti kepada Moshe. Kita nggak kenal dia, kita nggak kenal Bapak Yahweh. Karena itu Bapak Yahweh yang telah menetapkan saudara dan saya sebelum dunia diciptakan. Ketika genap waktunya, dia panggil kita dengan berbagai macam cara. Ada yang dipanggil karena kita mendengar firman Tuhan. Mengikuti ibadah-ibadah melalui video-video. Ada yang dipanggil karena menerima mujizat demi mujizat. Berbagai macam cara Tuhan kerjakan untuk memanggil orang yang sudah dia tetapkan untuk diselamatkan. Saya tangkap ya. Lah kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Ya mungkin tadinya leluhur kita ya orang Kristen semua. Tetapi masih memanggil nama sesembahan orang lain. Ya. Lah cara Tuhan setelah sekian puluh tahun. Ya. Kita tidak pernah mengenal itu nama Yahweh. Loh Tuhan harus memperkenalkan dirinya kepada kita yang sudah ditetapkan dengan caranya. Masing-masing kita mempunyai daya tangkap yang berbeda-beda. Masing-masing kita Tuhan sangat tahu bagaimana caranya untuk memperkenalkan namanya sehingga nama itu bisa diterima. Ya. Walaupun di dalam kenyataan ya. Ya nggak usah jauh-jauh dari luar keluarga. Keluarga sendiri aja. Keluarga kita sendiri. Ya. Emang sama-sama Kristen. Tetapi ketika kita memperoleh kasih karunia sesuai waktu Tuhan. Tuhan memperkenalkan namanya kepada kita. Kita kok bisa langsung terima. Bisa tangkap? Kita bisa langsung menerima. Walaupun waktu itu ya saya mulai terima nama itu kan seingat saya tahun 99 ya. 99 waktu itu anak saya yang besar dia ngikut seminar-seminar tentang nama Yahweh. Waktu itu almarhum dokter Suradi ya. Nah, dia kan beri selebaran itu. Nah, anak saya yang besar tuh ngasih Pak ini Pak. Terus saya baca langsung terima. Langsung terima nama itu. Tetapi pengenalan kita waktu itu masih sangat terbatas. Ya. Nama Yahweh ya mungkin bisa cepat terimanya. Ya, tetapi nama yang Sang Juru Selamat. Ya. Dulu orang panggil nama Yesus, kita kan panggil nama itu. Ya. Tetapi saya harus katakan terus terang. Ya. Di dalam penerimaan itu, di dalam kita hidup sebagai orang yang percaya,
orang Kristen, dari dulu saya bertanya kepada diriku, ya, kenapa nama juru selamat di dalam kitab yang kita sebut kitab perjanjian lama sama kitab perjanjian baru kok beda? Bisa tangkap saya? Kok beda? Ya. Lo itu terus menjadi suatu pergumulan. Ya. Nah, kita mau ucap syukur kita bisa menerima nama Yahweh. Tetapi nama Sang Juru Selamat masih lama kita pakai nama yang lama. Ya. Tetapi waktu Tuhan dia mengajar, dia menyingkapkan. Ya, kita mulai belajar memanggil nama Yahshua. Yahshua. Kita pakai Yahshua. Karena beranggapan Yahshua itu Yahweh yang menyelamatkan. Tetapi dengan kita belajar lebih dalam, Yahshua itu bukan nama tapi singkatan. Singkatan Yahweh dengan Shua. Bukan nama. Ya. Dengan adanya teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Dengan memakai HP-HP kita lah. Ya. Begitu mudahnya kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan dengan cara Tuhan. Kita mulai cari-cari di dunia maya. Ya. Ketemulah lagu-lagu bahasa Ibrani. Di dalam lagu bahasa Ibrani tidak ada nama Yahshua. Yang ada adalah Yeshua. Ya, Yotsin Waw Ayin. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan mau, khususnya bagi saya, sebagai seorang yang Tuhan percayakan untuk melayani domba-dombanya, saya harus sebelum mengajarkannya, saya harus mengerti benar. Saya harus mengerti dengan benar. Dan saya mengucap syukur, saya punya beberapa kitab suci, termasuk yang bahasa Ibrani, ya. Lah di situ memang Yotsin Waw Ayin, Yeshua, ya. Dan memang kita sudah belajar dari nilai gematria antara YHWH dengan Yotsin Waw Ayin itu jumlahnya sama, ya. Dan kita percaya berdasarkan cara-cara orang-orang Yahudi sana. Kalau nilai gematria sama, berarti dia punya karakter yang sama. Ya. Saya terus dipacu oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan menyingkapkan banyak hal. Nah, kita mengucap syukur. Ya. Tuhan buka, dan buka. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Ya, saudara bisa tanya sama orang Kristen. Orang-orang Kristen saudara tanya. Doa yang diajarkan Yeshua. Bapa kami yang di sorga. Tanya siapa bapaknya. Jawabannya macam-macam. Siapa bapaknya? Macam-macam jawabannya. Dengan berbagai macam argumentasi. Tetapi Tuhan menyingkapkan kepada saudara dan saya bahwa doa itu diajarkan Yeshua untuk orang Yahudi. Setangkap. Untuk orang Yahudi. Orang Yahudi ketika Yeshua mengajarkan Bapa kami di sorga, orang Yahudi sudah tahu siapa nama bapaknya. Karena ketika Mose dipanggil oleh Bapa Yahweh di Gunung Horeb. Ya. Yesrael itu anak sulungku. Kata Keluaran 4 ayat 22. Loh kalau yang punya sorga itu menamakan
Yesrael adalah anak sulungnya. Dan dia perkenalkan itu kepada pemimpin orang Israel yaitu Moshe. Moshe pasti mengajarkan kepada bangsa Israel, Bapak kita namanya Yahweh. Saya tangkap ya. Sehingga ketika Yeshua mengajarkan Bapa kami yang di sorga, mereka tahu Bapakku namanya Yahweh. Lah orang yang di luar Israel punya berbagai macam argumentasi. Bangsa Israel tidak memanggil Yahweh. Tetapi ketika mereka ketemu Yahweh, dia ngomongnya Adonai. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin kan, saya 2 hari yang lalu lah saya buka-buka di media kan, seorang pelayan Tuhan. Penyembah Yahweh di Indonesia sok-sok lah. Ya kasarnya terjemahan gitu. Kenapa? Loh orang Israel aja nggak manggil nama Yahweh. Orang Israel itu manggil Adonai. Walaupun tulisannya Yahweh. Nah inilah yang kita sebut pelayan palsu. Ya, kalau kita balik sama umpamanya saudara ditanya seperti itu. Balik lagi tanya sama orang ini. Ini kan pelayan Tuhan tanya. Yeshua itu orang Israel percaya nggak Yeshua? Gak percaya. Bisa ditangkap? Orang Israel tidak percaya Yeshua itu juru selamat sampai detik ini sebagian besar. Lo kalau orang Israel tidak percaya Yeshua, kamu percaya? Bagaimana itu? Hah? Orang Yesaya panggil Adonai, bukan Yahweh. Lo kalau dia nggak panggil, dia nggak percaya Yeshua, kok bisa kau percaya? Lah di sinilah kita harus melihat Tuhan mau membuat kita semakin lebih fokus. Karena dengan semakin bertambahnya pengetahuan, setan paling takut dengan nama Yahweh. Karena itu nama Yahweh coba dihilangkan. Yeshua padahal sudah menyingkapkan jati dirinya. Aku datang dalam nama Bapakku. Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 43. Atau kita baca dari ayat 39 juga ya. Kamu menyelidiki kitab suci. Kamu di sini dia sedang berbicara sama orang Israel. Saya tangkap ya. Karena kamu beranggapan akan memperoleh hidup kekal daripadanya. Dan dia itulah yang bersaksi tentang aku. Yeshua coba meyakinkan orang Yahudi bahwa dia itulah sang juru selamat. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku agar kamu beroleh hidup. Aku tidak menerima kemuliaan dari manusia. Tapi aku telah mengenal kamu bahwa kamu tidak memiliki kasih Elohim di dalam dirimu. Perhatikan ya. Yeshua coba membuka dirinya. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Tadi yang saya katakan, Yeshua mengajarkan Bapa kami di sorga. Orang Israel tahu. Kalau dia bilang, aku datang dalam nama Bapakku, orang Israel tahu siapa nama Bapaknya. Dan itu memang tertulis, Yod Sen Waw Ain. Yod itu Yahweh. Shua, Yahweh, sang juru selamat. Dan juru selamat di dalam yang kita sebut perjanjian lama atau perjanjian baru tetap Yahweh. Walaupun dia pakai nama Yeshua, tetapi disitulah kita melihat di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Setan takut nama ini. Karena itu dia pakailah si Pontius Pilatus. Seorang penguasa pada waktu itu. Sehingga ketika Yeshua mau disalibkan, ditulis ya dengan jelas. Kita ulangi lagi sedikit ya. Yohanes pasal ke berapa? 19.
ayat 19 dan 20. Ini yang harus saudara perhatikan baik-baik. Ya. Karena nama ini jadi perhatian Pontius siapa si Paulus. Ya. Karena nama inilah jadi kacau. Kita lihat ya. Pilatus menuliskan sebuah prasasti serta meletakkan di atas salib. Dan yang tertulis ya, yang tertulis itu Yesua orang Nazaret, Raja Yahudi. Maksudnya itu. Saya tangkap ya. Nah, kemudian apa? Banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota. Perhatikan ayat ini. Dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin. Salah nggak? Nggak salah. Ya, nggak salah ditulis dalam 3 bahasa itu. Loh terus apa? Yang salahnya namanya kok diterjemahkan. Bisa tangkap? Ya. Di dalam bahasa Ibrani kita sudah belajar. YHWH. Yeshua Ha-Natsri. Wamelek Ha-Yehudim. YHWH. Ya. Kemudian di dalam bahasa Latin. Yesus. Itu sudah salah. Nama tidak boleh diterjemahkan. Dengan berbagai macam argumentasi apapun. Mungkin alasannya nggak ada abjadnya. Jangan kau pakai dalih. Karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Ya, tidak bisa diterjemahkan. Ya, apalagi kalau saudara pergi umpamanya ke tempat-tempat umpamanya di Myanmar, di Thailand. Itu kan huruf abjadnya bukan ABC. Udah merupakan rangkaian-rangkaian. Ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan cara setan, ya. Kemudian dalam bahasa Latin, ini yang paling terkenal ini. Henry. Kalau saudara tanya sama orang Kristen, apa yang ditulis di salib? Henry. Apa artinya? Saya tanya anak Tuhan, apa artinya sih Henry? Inilah Raja Israel. Dari mana tahu? Pendeta saya ngajarin. Enaknya. Tipu-tipu. Ya. Henry Yesus Nazarenus Rex Iudaeum. Nama ini yang terkenal. Dari nama Yesus inilah saya tafsirkan timbul nama Yesus. Jesus. Ya sejenisnya. Di dalam bahasa Yunani, inbi. Yesus. Ho Nasoraios. Ho Basileus ton Iudaion. Gak masalah, hanya namanya jangan kau rubah. Lah itulah yang dilihat oleh salah seorang rasul bagi orang-orang di luar Israel. Ya, ingat ya, semua rasul pasti manggilnya Yeshua. Saya tangkap, pasti manggilnya Yeshua. Tetapi lihat ada tertulis, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. 2 Korintus 11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya, perhatikan, kalau ada yang datang memberitakan Yesua yang lain. Saya menafsirkan
Paulus ingat karena dia ada waktu salib-saliban itu. Dia baca ada bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Dan karena Pontius Pilatus punya power, maka yang ditonjolkan adalah Inri. Sehingga timbullah nama Yesus. Kemudian jadi Yesus. Setan senang. Kenapa? Nggak ada nama Yahweh. Setan takut sama nama Yahweh. Karena itu dengan caranya dia pakai Pilatus untuk merubah nama ini. Dan ternyata sampai detik ini. Mayoritas orang yang menamakan diri orang Kristen. Tidak panggil Yeshua. Inilah yang kita katakan pengetahuan palsu. Tetapi dianggap sebagai kebenaran. Silahkan kita lihat di dalam 1 Timotius pasal ke-6. Ayat terakhir, ayat 20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang dipercayakan seraya menghindari percakapan kosong yang duniawi, pertentangan mengetahui mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Kemudian karena mengakuinya sudah tahu palsu, tetap diakui. Dalam terjemahan Lugas, ya. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran sehingga mereka menyimpang dari iman. Ya. Oh, tapi nama Yesus apa namanya? Saya doa sembuh. Jangan lihat dari situ. Ada tertulis hanya orang yang memanggil nama Yahweh dia akan diselamatkan. Ya. Jangan terpatok, wah pokoknya ini kan ada mujizat. Jangan lihat mujizatnya, ya. Kita lihat Roma 10 ayat 13. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan selamat. Kalau kau panggil nama Yesus, nggak ada nama Yahweh di situ. Saya sebagai pelayan Tuhan berani mengatakan memang nggak ada nama Yahweh di situ. Tapi kalau panggil Yeshua, aku datang dalam nama Bapakku, di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Yang kita cari itu keselamatan, bukan berkat. Karena berkat itu pasti dianugerahkan bagi mereka yang percaya dan setia kepada Tuhan. Yahweh yang hidup di dalam Yeshua Masih. Kan rata-rata orang kan argumentasinya gitu. Oh, pakai nama ini masih ada mujizat. Ketipu kau, pengetahuan palsu yang membuat imanmu nyeleweng. Ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada rasulnya nama yang lain. Hanya nama Yeshua. Jadi jangan sampai kita digoyahkan dengan pengajaran yang macam-macam. Karena kita mau selamat. Tanpa nama itu jangan harap kau selamat. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mau menyingkapkan jati dirinya kepada kita. Supaya kita jangan salah panggil. Serupa tapi gak sama. Ya, serupa tapi gak sama. Karena yang satu emas asli. Yang satu emas imitasi. Yang imitasi kan kelihatannya lebih glowing kan. Nah kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan. Saya punya kewajiban
memberitahu apa yang Tuhan beritahu. Tapi saya nggak bisa paksa. Karena kenyataannya banyak beberapa orang dari sini kan sudah kenal nama Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Pindah. Sama aja kok namanya. Enteng nama Tuhan kok sama-samakan. Enteng aja, sama aja kok. Ya di mulutmu sama tapi kau panggil nama yang berbeda, jangan harap kau selamat. Nah kita sebagai pelayan Tuhan harus tegas. Saudara pun sebagai pelayan Tuhan. Jangan mau diajak kompromi. Kau berani mengajak kompromi, hati-hati. Ya. Nah, kita sebagai orang yang sudah dipilih. Kemudian berdasarkan kitab Roma tadi. Karena iman percaya kita menerima firman yang benar. Firman itu yang membenarkan kita. Membenarkan artinya dibuat jadi benar. Walaupun gak benar tadinya. Kan Roma pasal 2 ayat 2, Roma pasal 3 ayat 23 coba kita lihat. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Ayat 10. Ayat 10 kita baca. Sebagaimana yang tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Kita ini kotor di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasihnya, setan yang mengotorkan kita, Tuhan bersihkan. Ya. Kita yang tadinya tidak benar, dibuat jadi benar. Saya tanggap. Dibuat jadi benar. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu setelah dibenarkan oleh iman. Kita sudah belajar siapa itu iman. Dalam kitab Galatia pasal 3. Ya. Torah itu mendidik kita sampai datangnya iman. Ya. Dan saya percaya yang dimaksud dalam kitab suci kita. Yang namanya iman adalah Yeshua. Adalah firman. Ya, sehingga dikatakan setelah dibenarkan oleh Yeshua, ya, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua Mashiach. Artinya dibenarkan itu dibuat jadi benar. Bisa tak nggak maksudnya? Dibuat jadi benar dan Tuhan punya kuasa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dia sedang memproses kita berdasarkan Roma pasal 8 tadi. Kita akan dimuliakan. Kan tadi Roma pasal berapa itu? 8 ayat 30 kan? Dikatakan. Mereka yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang dipilih sebelumnya. Mereka yang dipanggil, kita sudah dipanggil. Ya. Mereka yang dipanggil, mereka juga telah dibenarkan. Oleh firman Tuhan kita dibuat jadi benar. Kenapa? Karena kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya. Nah ini suatu proses yang memang harus Tuhan kerjakan. Karena berdasarkan firman Tuhan tidak menghendaki orang pilihannya binasa. Ya, Tuhan tidak kehendaki itu. Kita ini ya, kotor, najis. Seperti lautan kan. Lautan itu melambangkan dunia manusia. Kita sudah belajar ya. Satu singkapan yang luar biasa. Ya, yang Tuhan buka bagi kita di sini. Kita belajar tentang siklus kan. Jadi kalau nanti ada orang tanya mata air dari mana? Dari laut. Ya, kita kan sudah belajar. Berdasarkan kitab Pengkhotbah pasal 1 dinyatakan. Ya, kita baca lagi. Karena ini bagian dari proses pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan. Kita yang diambil dari laut.
harus mengalami proses pemurnian kembali ke sumbernya. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa tangkap maksud saya? Jadi yang saya bilang siklus itu bukan hanya soal siklusnya. Karena berbicara laut, berbicara dunia, berbicara saudara dan saya. Ya. Dan dikatakan, kita baca aja Pengkhotbah pasal 1 ayat 7. Semua sungai mengalir ke laut. Tetapi laut tidak pernah menjadi penuh. Tempat kemana sungai itu mengalir, kesanalah mereka selalu mengalir. Ini terjemahannya salah ya. Perhatikan baik-baik ya. Tempat kemana sungai itu mengalir, kemana sungai itu mengalir? Ke laut. Ini terjemahannya salah. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full unto the place from whence the river come. Saya tangkap. Dari mana dia dapat air? Ya dari mata air sana. Ya. Tighter they return again. Artinya serta air dari mata air di gunung-gunung sana dipakai oleh manusia dengan segala kebutuhannya. Semua ke laut. Ya. Tapi laut nggak penuh-penuh. Kenapa? Karena dengan cara Tuhan, air ditekan kembali ke mata air. Bisa tangkap nggak? Lah itulah yang saya katakan siklus. Dan itulah saudara dan saya. Untuk dari air laut yang kotor, kembali menjadi air yang murni. Dari sumbernya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka air laut yang kotor ini harus mengalami filterisasi. Penyaringan yang macam-macam. Ya batu karang, ya pasir, ya tanah, ya akar-akar segala macam. Sampai ke tempat tujuan. Itulah yang kita alami sekarang. Kenapa? Karena Tuhan mau menjadikan saudara dan saya berkat. Ya, kita harus menjadi mata air yang tidak pernah kering. Kenapa? Karena kita punya sumber ya laut. Air kan kalau saudara diving itu berapa puluh meter itu kan dia tekanannya semakin ke bawah semakin besar. Itu bukan sembarangan. Air itu ditekan supaya keluar ke mata air. Ya, saya pernah katakan kalau saudara pernah kerja di kapal-kapal di laut. Mereka hidupkan dari air laut. Nah, itu difilter dari air laut, diproses. Ada yang secara destilasi, ada yang pakai filterisasi. Dari air laut yang kotor ya jadi air bersih yang bisa kita minum. Lah itulah proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dari laut yang kotor, dari bumi yang kotor, yang rusak. Karena saudara dan saya adalah pilihannya, dia sedang memproses kita. Ya memang sakit bagi daging. Dalam proses. Karena kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Air itu kan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara pergi ke gunung-gunung ada mata air kan, nggak usah dimasak, minum aja enak. Artinya kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Kembali seperti awalnya dahulu. Adam dan Hawa. Sebelum jatuh dalam dosa. Ya kita sudah belajar kan Adam dan Hawa kenapa jatuh dalam dosa. Ya banyak orang yang seolah-olah hanya menganggap mereka berdosa karena makan buah. Bukan. Itu nanti. Ya. Itu yang harus saudara ingat ya kalau mungkin Anda berkomunikasi dengan orang lain. Dosa yang pertama adalah pelanggaran perintah yang pertama. Torah yang pertama. Ya kita diingatkan lagi, kita bacalah. Ya. Di dalam kitab Kejadian. Pasal 1 ayat 28. Saya kadang agak mengulangi supaya bisa lebih paham ya.
Karena kadang-kadang ada orang-orang bertanya tapi topiknya beda. Dia tanya ini, Pak ini sama nggak dengan yang Bapak ajar? Loh salah. Itu beda topiknya. Jadi kita harus sangat hati-hati. Ya. Elohim memberkati mereka, Elohim berfirman kepada mereka. Perhatikan, ini hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan, burung, segala yang merajap. Ini yang sebenarnya yang mengakibatkan Tuhan mengizinkan setan masuk ke Taman Eden. Ya, kenapa? Kita sudah main hitung-hitungan kan. Berdasarkan perkiraan yang kita tafsirkan dari apa yang tertulis. Tuhan bilang akan beranak cucu. 5.000 tahun kurang lebih nggak punya anak. Loh banyak orang yang nggak perhatikan. Ingat, Taman Eden itu manusia ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden. Pasti Tuhan jaga. Betul nggak? Kalau Tuhan jaga, tidak mungkin setan bisa masuk. Tetapi kenapa bisa masuk? Ya kita bisa menafsir atau saya menafsirkan. Ditunggu-tunggu 5.000 tahun. Gak punya anak. Bisa aja setan berkomunikasi dengan Tuhan kan. Anak itu manusia. Melanggar perintahmu gak punya anak. Sekian ribu tahun. Ini ya kita bikin ilustrasi lah. Setan ngomong kan. Boleh gak aku coba? Loh manusia diberi hak, diberi kesempatan 5.000 tahun kita sudah main hitungan. 5.000 tahun gak punya anak. Akhirnya Tuhan mengizinkan setan masuk. Ingat ya, tanpa izin Tuhan, setan tidak mungkin bisa masuk ke Taman Eden. Dan setan tahu apa perintah Tuhan. Beranak cucu. Karena itu dia gauli si Hawa. Walaupun orang bilang, oh ini makan buah. Itu kiasan. Itu kiasan karena ada tertulis 1 Yohanes pasal 3. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Dari mana? Nah, kita mau ucap syukur, kita belajar semakin dalam. Semakin kita banyak belajar. Mungkin kemarin-kemarin sudah sampai di sini. Kita ulangi lagi. Oh ada lagi yang dia buka. Karena Tuhan sebagaimana tertulis. Tidak ada yang tertutup yang tidak dia buka. Dan itu hanya dibuka kata Yeshua. Kepadamu aku kasih tahu. Tetapi kepada orang lain hanya perumpamaan. Lah karena perumpamaan ini. Karena tidak bergaul erat dengan Tuhan. Yang namanya kiasan. Dianggap kebenaran. Buah. Ini kok makan buah dosa. Firman Tuhan katakan. Ada pohon kehidupan. Dan ada pohon kematian kan. Pengetahuan itu kan pohon kematian. Dan kematian itu hanya setan. Jadi ada 2 pilihan. Mau pilih Yeshua. Atau mau pilih setan. Kenyataan manusia memilih setan. Nah disitulah kita coba gali. Kenapa? Karena Tuhan mau membuka semua rahasia ini. Sebelum dia selesaikan. Dan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan. Saudara dan saya sudah dipilih. Setelah dipilih, ya Tuhan harus panggil. Setelah dipanggil diproses. Ya diproses, mau ikut dibenarkan. Setelah dibenarkan, diproses. Nanti dimuliakan kalau setia. Kesetiaan itu proses. Ada orang yang setia seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Saya pernah tadi ngomong kan. Percaya Yahweh luar biasa.
melayani. Tuhan izinkan sesuatu terjadi keluar. Di luar diberi pengetahuan palsu. Sama aja kok antara Yeshua dengan nama yang lain. Luar biasa. Kalau kita tidak setia sama Tuhan, ya, kita tidak akan bisa melawan setan. Tuhan mau saudara dan saya. Ada tertulis, dunia semakin sukar. Dunia semakin jahat. Tetapi anak-anak Tuhan semakin dimurnikan. Dan anak-anak Tuhan tidak akan mengalami kesukaran selama dia hidup di dalam Tuhan. Tetapi berani kau keluar, ya repot. Karena itu kita belajar. Di dalam menjalani hidup ini tetaplah di dalam Dia. Tetaplah di dalam firman. Kalau kita tetap di dalam Dia, apapun yang dari luar nggak kena kita, yang kena itu luarnya. Yesus ini kan umpamanya kita, ini ada jamu ini. Begini, jamnya nggak kena, tapi ininya yang kena nih. Nah, kita belajar untuk bisa mencapai tingkatan iman seperti itu. Ya. Dan saya percaya ketika kita dalam proses penyaringan. Penyaringan ini masalah, pergumulan, marah-marah. Umpamanya suami istri kan marah-marah. Ntar kalau udah baikan, malu marah-marah apa yang dimarahin. Betul nggak? Malu. Ya. Masalah sepele akhirnya digede-gede. Ya dulu mungkin kita seperti itu. Tetapi mari kita belajar biar Tuhan merubah kita. Kasihilah musuhmu, kasihlah orang yang membencimu. Mungkin istrimu, suamimu membenci, kasih dia. Balas dengan kasih. Sehingga dengan demikian kita pun bisa memenangkan orang-orang ini. Tuhan yang sudah memilih kita. Maka dia bertanggung jawab untuk memelihara kita dengan caranya. Karena itu mari belajar setia. Hidup melakukan firman Tuhan dengan benar. Haleluya. Amin.